Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama mengkaji tentang fadilah atau keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Dari beberapa referensi dan rujukan yang saya peroleh, paling tidak ada 10 fadilah atau keutamaan membaca Al-Quranul Karim. Di antaranya yang pertama, bahwa keutamaan membaca Al-Quranul Karim, orang yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quranul Karim mendapatkan julukan atau predikat manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang kedua, bahwa orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an akan memperoleh kebaikan yang sangat banyak dan pahala yang sangat banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quranul Karim, maka ia akan mendapatkan kebaikan dari sebab membaca Al-Quran. Sementara satu kebaikan di hadapan Allah dikalikan 10 kali kebaikan. Pada lanjutan hadisnya Rasulullah SAW menegaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ini artinya menunjukkan bahwa seberapa banyak huruf-huruf yang dibaca oleh kita dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka secara matematis tinggal dikalikan 10. Maka itulah balasan bagi orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam, orang yang membaca Al-Quran sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang nomor 3 dalam hadis ini, bahwa orang yang senantiasa berkumpul dalam suatu majlis kemudian membaca Al-Quran dan mempelajarinya, maka nomor 3, 4, 5, dan 6 ini disampaikan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapatkan ketenangan batin, ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya akan diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kumpulan tersebut akan dikelilingi oleh para malaikat, di mana para malaikat tersebut memohonkan kepada Allah ampunan kepada orang-orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Dan yang selanjutnya dalam hadis ini, Allah
akan menyebut-nyebut mereka. Allah akan membanggakan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim dan mempelajarinya di hadapan makhluk-makhluk Allah yang mulia. Yang ketujuh, keutamaan membaca Al-Quranul Karim, bahwa orang-orang yang di alam dunianya senantiasa membaca Al-Quranul Karim, maka orang yang pandai membaca Al-Quran yang lancar, ia akan disertai oleh malaikat pencatat yang mulia. Matalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Perumpamaan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran yang lancar, apalagi sampai hafal, maka ia akan dibersamai oleh malaikat pencatat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang senantiasa membaca Al-Quran tetapi dia merasa kesulitan, mereka pun akan mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala: pahala membaca Al-Qurannya dan pahala istiqomah walaupun dia kesulitan. Wa matsalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahuduhu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran. Yang kedelapan, orang yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim digambarkan sebagai orang yang sedang mengadakan perdagangan, di mana perdagangan tersebut tidak akan pernah mengalami kerugian, alias perdagangannya selalu mendapatkan keuntungan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa istiqomah membaca kitab Allah, senantiasa mendirikan sholat, dan senantiasa menginfakkan sebagian harta yang dirizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka itu laksana orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Yang kesembilan, fadilah atau keutamaan membaca Al-Quran, bahwa nanti pada yaumil qiyamah orang yang membaca Al-Quran tersebut akan mempersembahkan mahkota dari emas kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man qara'al Qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi albasa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin bauhu mithlu dawi syamsi. Barang siapa yang senantiasa membaca Al-Quran kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat nanti ia akan memberikan pakaian, yaitu berupa mahkota, kepada kedua orang tuanya, di mana cahayanya bagaikan cahaya matahari. Dan yang ke-10, Al-Quran pada hari kiamat nanti akan menjadi penolong, akan memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya ketika di alam dunia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran oleh kalian, kata Rasulullah, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang-orang yang senantiasa membaca dan mempelajarinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 10 fadilah atau keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari, dan berusaha untuk mengamalkannya. Semoga ini menjadi motivasi agar kita istiqomah membaca, mentadaburi maknanya, dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.